Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin yang sama kita muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Al-Murtadha yang dipimpin oleh Akhinal Karim Al-Ustadz Haji Zulkarnain dan seluruh stafnya, kemudian para ulama kita, para masyayikh kita, para orang tua, tokoh masyarakat. Ya, di hadapan saya ada guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Al-Maliki dan juga para asatidz lainnya dan semua yang hadir di sini. Mohon maaf ya, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kemarin saya diminta untuk membahas tafsir ya. Yang gampang-gampang aja, yang pendek-pendek. Ya, dulu pernah kalau nggak salah di sini saya bahas tafsir surah Al-Adiyat dulu pernah ya. Nah sekarang agak naikkan dikit dah, yang agak panjangan dikit, yaitu surah Ad-Duha. Surah apa? Ad-Duha, bukan Ad-Duha. Kalau Ad-Duha pakai dal, Ad-Duha, Al-Duha. Pakai bod ya nyebutnya. Baik, tabarukan ya, sebelum kita bahas tafsirnya kita baca dulu bareng-bareng ya. Mohon maaf bukan ngajarin, bukan ya, ini untuk tabarukan aja, ngambil berkah Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wadduha. Iya, huruf dhad itu bukan di depan, dia ada di pinggir ya, di sisi lidah. Kemudian dengan geraham atas sifatnya banyak, diantara istiqalah, rakhawah ya, kemudian juga ada itbaq, isti'la dan sebagainya. Ya tebal suaranya. Dhad, dai, daw, wadduha. Iya, wadduha. Iya, jadi kalau baca dhad itu ada istitolah, memanjang suaranya. Waladh. Jadi nggak gini, waladh, nggak waladh, memanjang suaranya ya. Kemudian ha tipis dibacanya dan nggak ada koma, jadi nggak ada ha, tidak ha, nggak ha. Kayak kita ngomong apa. Ya kan, kalau ngomong kan bukan apa, tapi apa? Apa? Saya atau saya? Ini rumah saya, kan gak enak banget dengernya. Ini rumah saya, nggak pakai Sama dengan begini, wadduha, 1, 2, jadi nggak ada nya ya. Sering saya dengar orang baca wadduha, wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, pakai ya. Nah, ini jangan, dia nggak ada komanya. Wadduha, silakan. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Iya, itu pakai ta ya, pakai ain, yu'ti, bukan ti pakai ta. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
Ya, ini ikhfa pada fa ya. Yatimam apa yatiman fa? Yatiman fa, bukan imam, bukan mim ya, bukan yatimam, bukan. Ini sering saya dengar orang baca alam yajidka yatimam, bukan manfa. Jadi nyebutnya nun matinya atau tanwinnya di posisi fa. Ya. Jadi nyebut ikhfa itu nun mati atau tanwin di posisi huruf yang ketemu, manfa. Jadi yakin ikhfanya gitu. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, dhallan itu ada 6 harokat, namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Mad al-lazim al-kilmi al-mutsaqqal, boleh dibalik nyebutnya mad al-lazim al-mutsaqqal al-kilmi, sama aja 6 harokat ya. Jadi nggak boleh kurang tuh. Wadallin dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, 'ailan itu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil 4 dan 5. Jadi maksimalnya 5 harokat, minimal 4. Jadi mau dibaca 4 nggak apa-apa ya. Wa wajadaka 'ailan itu 4. Wa wajadaka 'ai 5 ya. Pakai yang 5 ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukan fa'al, tebel dia karena dia isti'la. Ghairil ghairil ya, fa'al wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Iya, alhamdulillah udah pada hafal tuh duha mah ya, udah di luar kepala ya. Hafalan masih kecil kok kita dulu. Sering kan kita masih kecil tuh ngapalin ad-duha, alam nasroh gitu ya. Nah, alangkah indahnya hafalan kita dari kecil ya, bacaannya pas, enak tuh. Ya, emang Quran itu sangat indah ya. Dari bacaannya indah, dari maknanya juga sangat indah. Nah, pada pagi ini kita kan sedikit ya mengulas betapa indahnya surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha ini sepakat ulama menghitungnya 11 ayat. Sepakat ulama ngitung 11 ayat. Sebab dalam penghitungan ayat Quran itu terkadang para ulama tidak sama cara ngitungnya. Jadi bacaannya sama nih, cara ngitungnya yang beda. Ya, itu berdasarkan riwayat imam masing-masing. Contoh yang paling gampang misalnya surah An-Nas itu kan ada 6 ayat ya. Qul a'udzu birabbin nas ayat 1, malikin nas ayat 2, ilahin nas ayat 3, min syarril waswasil khannas 4, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu 5, minal jinnati wan nas itu 6. Ya. Karena itu kita ini kiblatnya, kiblat qiraahnya imam ya riwayat Hafs an Asim.
Tapi kalau kita berkiblat misalnya ya ke qiraahnya Ibnu Katsir dan juga Asy-Syami, itu ngitungnya bukan 6 tapi 7 surah An-Nas. Gimana kok ngitungnya 7? Baik, kita buktikan. Hitungan mereka nih ya, hitungan qiraah Ibnu Katsir dan juga qiraah Asy-Syami itu ngitungnya 7. Qul a'udzu birabbin nas, sama nih sama kita ayat 1. Malikin nas ayat berapa tuh? 2. Ilahin nas ayat 3. Min syarril waswas 4. Min syarril waswas 4. Al khannas 5, dipisah tuh sama dia. Kalau kita min syarril waswasil khannas 1 ayat 4, dia min syarril waswas. Kemudian ayat 5-nya al khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas 6, minal jinnati wan nas 7. Jadi cara ngitungnya beda tapi ayatnya sama, nggak ada yang kurang, kata-katanya nggak ada gitu ya. Tapi untuk surah Ad-Duha ini semua sepakat ulama 11. Dan juga sepakat ulama untuk surah ini turunnya di Mekah. Sepakat para ulama itu. Ulama mana aja sepakat. Ya, ulama qiraah, ulama asbabun nuzul, ulama rosem, sepakat 11. Sepakat adanya di mana? Di Mekah, di Makkiyah, tergolong surat Makkiyah. Sebab ada beberapa surat itu sebagian ulama menganggapnya Makkiyah, turun di Mekah, sebagian lagi menganggap di mana? Di Madinah. Contoh apa? An-Nas termasuk. Surah An-Nas, Al-Falaq itu ikhtilaf para ulama itu. Ada yang mengatakan turunnya di Mekah, ada yang mengatakan turunnya di Madinah, ya. Tapi kalau Ad-Duha sepakat semua ulama turunnya di mana? Di Mekah. Baik ya. Nah, kemudian juga ada surat yang madaniyatun wa makkiyatun, atau kebalikan, makkiyatun wa madaniyah. Satu surat turun di 2 tempat ada. Contohnya apa? Ya. Contohnya adalah surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzdzib bid-din, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini 3 ayat nih turun di Mekah. Ya, kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah diterusin tuh, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu turun di mana? Turun di Madinah. Makanya sebagian mushaf itu nulisnya surah Al-Ma'un makkiyatun wa madaniyah. Nah, ini kita belajar tentang penggolongan surat ya, ada makkiyah, ada madaniyah. Untuk Ad-Duha sekali lagi saya katakan, semua ulama sepakat turunnya di mana? Mekah. Baik, ini ada 11 ayat, sepakat semua ulama. Berapa jumlah katanya? Jumlah katanya ulama menghitung itu ada 40 kata. Ya, sama persis dengan jumlah kata pada surah Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, dan seterusnya. Sama jumlah katanya dengan surah Al-Adiyat, 40. Arba'una kalimatan, ada 40 kata. Berapa huruf kan pertanyaannya? Berapa huruf? Ada 172 huruf. Mi'atun wathnani wa sab'una harfan. Ada 172 huruf. Kenapa kok para ulama sangat detail menjelaskan ini? Sebab kalau kita nulis surah Ad-Duha, nggak boleh tuh hurufnya melebihi 172 atau kurang dari 172, nggak boleh, karena itu rosem ya. Rosem itu nggak boleh berbeda ya. Tahrumu mukhalafatu khattil Utsmani biziyadatin au nuqsanin harfan kana, walaupun cuma 1 huruf nggak boleh beda. Jadi kalau misalnya kita nulis wa iqamus sholati atau yuqimunas sholata, lainnya panjang tuh. Panjangnya tulisannya pakai alif atau pakai waw? Pakai waw.
Ibu lihat aja tuh, setiap kata as-shalah dalam Quran itu tulisannya panjangnya bukan pakai alif, tapi pakai wawu. Ya, wa yu'tunaz zakata. Panjang kafnya bukan pakai alif, pakai wawu. Kalau kita menulis kalimat as-shalah, az-zakah dalam konteks kita nulis ayat, nggak boleh diganti pakai alif, haram hukumnya. Tapi kalau kita nulis as-shalah, az-zakah bukan dalam konteks nulis ayat Quran, contoh kita nulis misalnya arkanul islami khamsatun, ya, rukun Islam ada 5. Nah kemudian yang keempat misalnya az-zakah pakai alif, boleh, itu kan bukan Quran. Iya, jadi hati-hati kalau kita nulis ayat walaupun hafal gitu. Gua hafal nih, nulis gitu. Hati-hati tuh, jangan salah tulisan itu, rosem namanya itu. Ya, makanya saya walaupun hafal Quran nggak berani saya nulis Quran itu nggak pakai lihat, nggak berani saya, karena saya tidak menghafal rosem. Jadi hafiz itu banyak, Pak. Ada hafiz menghafal ayat semuanya dihafalkan, dan juga menghafal rosem. Jadi bukan cuma hafal ayatnya, tapi tulisannya itu hafal dia. Saya nggak belajar itu, saya cuma belajar dasar-dasarnya, tapi saya tidak menghafalkan rosem. Jadi saya nggak berani nulis an-naskah, al-fatihah kalau saya nggak lihat, saya nggak berani, karena takut salah. Alhamdulillahi rabbil alamin, panjangnya pakai alif nggak ada, langsung tulisannya alamin. Kemudian biar orang baca panjang dikasih harokat berdiri, kan begitu ya. Nah jadi menulis rosem sebaiknya lihat mushaf, ya, jangan enggak, sebab nanti ada rosem yang tulisannya tidak sama pada umumnya. As-shalah, az-zakah, contoh juga wadduha, itu pakai alif apa pakai ya? Pakai ya, nggak boleh kita tulis wadduha pakai alif, wah haram, nggak boleh. Nah sehingga ada ulama kita yang saklek, karena saking hati-hatinya. Saklek bagaimana? Haram, ya, menulis ayat Quran dengan Latin. Contoh Yasin, Y-A-A-S-I-I-N. Bukan saya yang bilang haram, sebagian ulama saking hati-hatinya dia nggak mau tuh, nggak setuju dengan transliterasi Yasin pakai Latin gitu, Y-A-A-S-I-I-N. Orang nggak ngerti baca Yasin. Padahal maksudnya panjang, Yasin gitu ya. Tapi lihajatin au li syiddatil hajah, karena keperluan mendesak, orang-orang Indonesia itu selalu baca Yasin, maka ada keringanan. Yang tadinya haram lihajatin menjadi makruh. Turun derajat itu. Itu karena apa? Keperluan, ya. Tapi sebaiknya bagi yang belum bisa baca Quran, belajarlah, ya, agar apa? Agar membacanya tidak dengan Latin, ya. Nah kan begitu, ya. Baik, ini berarti jumlah ayatnya ada 40, ada 11, jumlah katanya ada 40, sama seperti surah Al-Adiyat, jumlah hurufnya 172. Nah kemudian ketika kita tahu tuh jumlah ayatnya, jumlah katanya, dan juga jumlah hurufnya, ada nggak sebab nuzulnya ini surah Ad-Duha, sebab turun, ada nggak? Sebelum kita bahas, ya, kita juga mesti tahu bahwa surah dalam Al-Quran itu ada kalanya punya sebab nuzul, ada kalanya nggak punya, tahu-tahu muncul aja gitu, ya. Kalau suatu surat yang turunnya dibarengi sebab, ya, itu bukan berarti, ya, surah itu turun hanya gara-gara itu, tapi Allah barengin. Jadi kalamullah itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada, cuman belum turun gitu maksudnya, ya. Nah sengaja diturunkan itu dibarengi sebab biar orang paham, ya. Nah, tapi ada juga surah yang turun begitu saja tanpa ada sebab apa-apa. Contohnya Nabi lagi bengong, lagi diam aja gitu. Tahu-tahu Jibril datang ngasih wahyu, ada.
Tahu-tahu Nabi lagi ngajar, lagi anak-anak ngajar, tahu-tahu Jibril nggak datang, tapi lewat sodr, lewat dadanya langsung ada bergemuruh. Nah itu ada tanpa sebab ada. Ya, jadi ada surat yang ada sebab nuzulnya dan juga ada yang tanpa sebab. Ya, jadi surah yang ada sebab nuzulnya jangan dipahami gara-gara itu dia turun, enggak. Dibarengi sebab biar orang paham. Ya, karena di zaman dulu itu ya tidak ada tulisan, ada tapi jarang yang bisa baca tulis, namanya ummi, termasuk Nabi Rasulullah emang nggak bisa baca, emang nggak bisa nulis, emang sengaja Allah takdirkan begitu agar apa? Menjaga otentikasi Quran. Seandainya Nabi bisa baca tulis, nanti ketika ayat turun orang menyangka Nabi ini ngarang gitu ya, atau nyontek dari kitab lain. Kan enggak. Makanya Quran itu turunnya bukan dengan tulisan tapi dengan bacaan, qiraatan, diapalin tuh sama sahabat. Ya, misalnya Nabi dapat wahyu dari Jibril surah Ad-Duha misalnya nih ya. Maka Nabi mengajarkan cara baca Ad-Duha kepada para sahabat. Diajarkan tuh oleh Nabi SAW. Ada sahabat yang bisa nulis walaupun sedikit jumlahnya, contohnya Zaid bin Thabit. Dia nulis tuh wadduha walaili idza saja gitu ya. Ada yang kebanyakan nggak bisa nulis, dihafalkan ya. Nah ini untuk masalah sebab nuzul surah Ad-Duha ini paling tidak ada 2 riwayat besar yang sama-sama sahih riwayatnya. Riwayat pertama Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul itu mengutip beberapa perawi ya. Kalau ini karena waktunya singkat ya, saya langsung to the point aja dah. Jadi Nabi pernah sakit beberapa malam, entah 2 malam atau 3 malam. Jadi sang perawi ini lupa dia, Nabi sakitnya 2 malam atau 3 malam ya, gitu. Karena lupa dinyebut, ya madun Nabi, ya itsnaini aw tsalatsa layalin, 2 atau 3 malam. Sehingga saat itu Nabi tidak kuat untuk qiyamul lail, enggak kuat untuk sholat tahajud. Karena Nabi apa? Nabi sakit. Jadi Nabi sakit itu Nabi enggak kuat sholat tahajud. Akhirnya Nabi tidak sholat malam di mana? Di depan Ka'bah. Jadi Nabi itu biasa qiyamul lailnya, tahajudnya di depan Ka'bah dulu sebelum Nabi Isra Mi'raj. Karena sholat 5 waktu itu saat itu belum ada, belum diwajibkan. Yang diwajibkan bagi Nabi SAW itu adalah qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tiap malam tuh Nabi tuh sholat di depan Ka'bah itu dengan bacaan yang fasih banget, luar biasa indah ya, sehingga membuat orang-orang Quraisy yang rumahnya dekat Masjidil Haram itu nguping bacaan Nabi, menikmati bacaan Nabi walaupun mereka nggak mau ikut Nabi. Jadi lucu ya, jadi mereka terpana dengan bacaan Nabi tapi mereka nggak mau beriman kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah ketika Nabi selama 2 malam atau 3 malam ini tidak datang ke Masjidil Haram untuk qiyamul lail dengan bacaan yang sangat indah, ini tahu-tahu datang ke rumah Nabi istrinya Abu Lahab. Siapa namanya? Ummu Jamil. Jadi suami istri klop banget itu. Ya, Abu Lahab brengsek ya, istrinya juga sama. Jadi suami istri sama-sama brengsek. Siapa tuh? Abu Lahab dan istrinya. Iya. Sebab ada juga orang yang lakinya brengsek, bininya solehah. Ada nggak kira-kira? Ada. Atau kebalikan, lakinya soleh, bininya agak-agak brengsek. Ada nggak? Ada. Yang paling banyak sih laki dan bini sama-sama apa? Wow, itu ideal banget tuh. Ya, sama juga halnya dengan Nabi Nuh dan istrinya. Wow, Nabi Nuhnya nabi, istrinya apa? Pengkhianat. Gitu. Nabi Nuh lagi dakwah siang malam selama 950 tahun. Bininya bilang gini sama orang-orang, jangan dengerin laki gue ya, laki gue gila tuh.
Itu bini Nabi Nuh, beneran. Coba aja cek tafsir apa namanya Asyuti gitu, Ad-Durrul Mansur, juga termasuk apa namanya di tafsir Jalalain juga ada, ya, surah At-Tahrim, buka aja itu, ada itu. Wasilah namanya itu bininya itu, ya, jangan dengerin laki gua gila gitu. Tapi kalau di rumah patuh sama Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh nggak ngeh gitu bahwa bininya kafir. Dan ada salah satu anaknya yang juga kafir, sehingga ketika kapal ini berlayar dia nggak ngeh tuh bahwa di situ kok nggak ada istrinya dan nggak ada anaknya yang namanya siapa? Kan'an. Pas lagi berlayar dilihat anak lagi berenang anaknya itu kan dipanggil tuh, ya bunayyir kam ma'ana, ya bunayyar kam ma'ana, hei anakku ayo naik, ngapain berenang di situ, ya. Nah ternyata di situ sebagian ulama mengatakan Nabi Nuh baru ngeh anaknya nggak beriman. Kalau di rumah mah bager dah tuh, apa kalau di sini bilangnya bager mah Sunda ya. Baru tahu anaknya ternyata nggak beriman. Kalau di rumahnya soleh anaknya, iya ba begitu ya, nggak taunya di luar ya. Kok saya ngomongin itu ya, padahal saya lagi ngomongin yang lain tadi. Saya ngomong apa tadi ya sebelumnya? Ngomong apa tadi? Nabi, oh iya Nabi. Sehingga Ummu Jamil ini datang ke rumah Nabi, ya, diledek Nabi nih sama Ummu Jamil. Ma ra'aitu syaitanak qad wadda'aka rabbuka wa qallak. Hei Muhammad, saya nggak ngelihat setanmu lagi sekarang. Saya nggak ngelihat setanmu lagi. Kemana tuh setan kamu itu? Jadi yang dimaksud setannya Muhammad SAW menurut dia ini adalah Jibril. Jadi Jibril tidak datang beberapa malam, beberapa hari, dan kebetulan Nabi sakit gitu. Jadi diledekin sama Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab. Hei Muhammad, setan ente mana? Jibril mana Jibril? Udah lama nih nggak kemari-mari, dan kamu juga nggak datang ke haram, ya. Qad wadda'aka rabbuk wa qallak. Oh sungguh berarti Tuhanmu itu, ya, telah meninggalkanmu, nyuekin kamu, mencampakkan kamu, wa qallak, dan membencimu. Nah ini, sehingga turunlah surah Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Iya. Jadi surah ini diturunkan untuk membantah tuduhan, membantah klaim sebagian orang Quraisy, terutama Ummu Jamil, ya, bahwa Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya karena beberapa hari tidak menerima wahyu. Diledekin itu, ya. Oi, kamu udah nggak ditemenin Tuhan kamu lagi, Tuhan kamu ninggalkan kamu itu, udah berhenti jadi nabi dah, ya kan begitu tuh. Jadi diledekin. Jadi ternyata Nabi SAW dan juga para nabi lainnya, ya, bukan cuma fisiknya yang disakiti, tapi juga psikisnya. Nabi ditimpukin, Nabi dikatain, itu kan luar biasa, fisik dan mental. Makanya Nabi itu pilihan, ya, nggak sembarang orang dijadikan Nabi, karena harus punya kekuatan fisik dan mental. Jadi Allah nggak salah pilih. Makanya ijtabahu rabbuh, dipilihlah, diseleksilah orang-orang yang memang pantas menjadi siapa? Nabi. Dan seleksian Allah itu nggak salah, beda sama kita. Wah, pemilu nih cakep nih, rakyat nih, wah nih kayaknya orang bagus nih, wah brengsek gitu kan. Kan ada yang begitu, di saat pemilu nih, wah kelihatannya bagus nih orang, wah orangnya bijaksana, begini-begini, pas jadi pejabat brengsek. Ada nggak? Ada. Iya, maling jadi pejabat, ada begitu. Itu karena seleksian kita itu. Seleksian kita terkadang benar, terkadang apa? Salah. Tapi kalau Allah yang nyeleksi, kok gak bakal salah. Makanya para nabi dan rasul itu seleksian Allah, nggak mungkin salah Allah itu. Ya, nah, jadi ini menjadi bantahan. Jadi surah ini raddan, menjadi bantahan terhadap klaim orang-orang musyrik bahwa Nabi ditinggalkan oleh Allah hanya gara-gara wahyu nggak turun beberapa lama.
Nah, kemudian Imam Suyuti mengatakan, bukan Suyuti, itu balikannya, Imam Al-Mahalli. Jadi tafsir Jalalain kan ada dua pengarang, Imam Suyuti dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu gurunya Imam Suyuti, menyusun tafsir ya dari juz 16 sampai An-Nas. Dari mulai surah Al-Kahfi itu sampai surah An-Nas tuh beliau nulis tuh, gurunya ini meninggal. Ya, kayaknya isyarat gitu ya. Nah, kemudian diteruskan oleh muridnya As-Suyuti dari mulai Al-Fatihah, dari mulai Al-Baqarah sampai dengan surah Al-Isra. Sehingga tafsir ini dinamakan Tafsirul Jalalain. Tafsir yang disusun oleh dua jalal. Jalalain artinya dua jalal. Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Ya, orang Mesir, As-Suyut ya. Baik, jadi berapa hari itu Jibril tidak menemani Nabi, tidak memberikan wahyu? 15 yauman, 15 hari. Jadi beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas 15 hari. Ada yang mengatakan sekian hari, tapi yang masyhur ya, hadis mauquf dari Ibnu Abbas itu ada 15 hari. Ya, baik, ini wadduha. Nah, kemudian surah ini diawali dengan qasam, sumpah, demi wadduha. Artinya apa itu? Demi waktu duha. Itu terjemah ya. Demi waktu duha. Ini terjemah loh, belum tafsir loh ini. Ini terjemah ini. Lihat teksnya, kalau diartikan wadduha artinya demi waktu duha. Ini teksnya. Tafsirnya bagaimana? Kalau kita mengutip ulama-ulama salaf ya, dan ulama-ulama yang dulu-dulu itu ya, itu paling tidak ada dua kubu, ada dua kelompok perbedaan pendapat tentang tafsir ad-duha ayat 1 nih, demi waktu duha. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud demi waktu duha ini bukan hanya waktu duha, tapi maknanya demi waktu siang hari seluruhnya. Demi waktu siang hari seluruhnya. Jadi duha itu mewakili waktu siang. Ya. Ini pendapat pertama nih. Menggunakan metode majaz mursal. Apa itu majaz mursal? Ya, dzikrul ba'di bi muradil kulli. Nyebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Jadi menyebutkan sebagian dengan maksud keseluruhan. Contoh begini misalnya, saya ditanya oleh Kiai Maliki misalnya, "Wan, Ustadz Zulkarnain mana?" gitu. Beliau nanya sama saya. Terus saya jawab, "Nggak tahu Kiai, belum kelihatan batang hidungnya." Belum kelihatan batang hidungnya. Nah, saya mengatakan belum kelihatan batang hidungnya. Apakah benar-benar batang hidungnya doang yang nggak kelihatan? Maksud saya apa? Batang hidung tuh orangnya semua gitu. Iya, saya melihat batang hidungnya. Maksudnya bukan batang hidungnya doang, tapi ngelihat matanya, ngelihat kakinya, ngelihat orang semuanya. Itu namanya majaz mursal. Gaya bahasa mursal. Jadi dzikrul ba'di bi muradil kulli, nyebutnya sebagian tapi maksudnya apa? Keseluruhan. Jadi pendapat pertama mengatakan tafsirnya demi waktu siang hari keseluruhan. Nah, diwakili dengan kata duha. Duha itu kapan sih duha? Kalau lihat dari fikih, duha itu adalah setelah matahari naik sepenggalah. Jadi ada tulu, ada isyraq. Kalau tulu itu terbit, kelihatan matahari terbit begitu ya, nongol gitu, itu tulu, itu tulu syams. Nah, ketika baru nongol pisan ya, kemudian dia naik nih, truk gitu, kira-kira naiknya setinggi galah ya, sekian derajat naik itu. Jadi setelah 15 menit terbit ya, nanti dia akan naik tuh matahari dikit. Nah, itu namanya syuruk awal atau duha awal.
Jadi di saat itu orang boleh ngerjakan sholat sunnah, karena pas terbit banget, ya pas terbit banget itu sholat sunnah yang nggak ada sebab. Contoh sholat sunnah mutlak itu makruh hukumnya, sebagian mengatakan haram. Tapi kalau udah naik dikit, ya udah masuk syuruk atau duha awal, orang boleh sholat sunnah, baik yang sebab maupun tanpa sebab, termasuk sholat syuruk, sholat duha gitu ya. Sampai kapan waktunya duha itu? Sampai zuhur. Jadi kalau misalnya zuhur itu jam 12.00, maka jam 11.58 orang yang belum sholat duha masih bisa 2 rakaat dapat masih. Cuma kata malaikat, lo dah paling gitu. Boleh mah boleh, cuman lo dah ngapain tadi gitu ya. Jadi kalau kembali ke fikihnya, kembali ke kitab fikih, jadi waktu duha tuh panjang gitu ya, dari mulai syuruk gitu ya. Kalau misalnya subuh jam 4 teng, maka 1,5 jam kemudian syuruk itu, berarti duha awal, berarti 5:30 itu udah bisa duha. Sampai kapan? Sampai zuhur. Panjang waktunya itu. Jadi orang yang misalnya belum sempat sholat duha di awal syuruk misalnya, maka dia boleh milih tuh, mau jam 8 ke, mau jam 7 ke, atau mau jam 11 ke, nggak apa-apa, boleh. Atau mau dicicil boleh juga ya, jam 6:30 cicil dulu 4 rakaat, 2 salam, antar lagi deh, itu boleh aja, nggak apa-apa. Di antara waktu duha yang panjang ini ada 2 waktu yang dianjurkan. Yang pertama ketika syuruk, jadi pas banget syuruk itu duha awal itu, yang pahalanya kalau kita kerjain itu sama dengan haji dan umroh. Tapi dengan syarat ya, habis sholat subuh duduk nggak bangun-bangun, wirid aja, baca Quran aja. Nah pas syuruk dia langsung tuh sholat isyraq atau sholat duha di awal, itu pahalanya haji dan umroh. Tapi dengan syarat gitu, nggak bergerak dia dari tempat duduknya, dari mulai habis salam tuh subuh udah diem aja dah ya, di wiridan, dibaca Quran, jangan main HP, sama aja bohong. Iya iya tuh kayak gitu ya. Nah kemudian kapan lagi waktu yang sangat kalau kita nggak dapat syuruk gitu ya, nggak dapat syuruk misalnya, itu dianjurkan hina tarmadul fisol, ketika matahari udah agak panas ya. Tarmadul fisol itu artinya apa? Anak unta ini yang kepanasan, karena anak-anak unta itu biasa kalau pagi itu ngendon menyaknya, dikermiin, kermiin apa namanya ya, dikerem lagi tuh, kermiin itu. Iya, nanti kalau udah agak panas nih pasirnya, karena matahari udah agak panas, nah dimisah tuh menyaknya sama indukannya ya, panasan. Nah itu tuh sholat duha di waktu itu afdol, sehingga Rasulullah menyebutnya sholat taubah, sholat awabin. Jadi sholat awabin ini dalam mazhab Syafi'i ada 2 versi. Ada yang duhanya ketika panas, kira-kira jam berapa ya, jam 10-an kali ya, udah mulai panas tuh matahari ya. Atau abis maghrib menjelang isya, maksimal 20 rakaatan, 20 rakaat, 2 rakaat. Nah dengan waktu 2 pilihan ini untuk sholat awabin, maka dikerjakan saat duha, boleh, silakan sekalian tuh duha ya. Dan juga dikerjakannya habis maghrib untuk sholat awabin, terserah ada tuh memilih mana ya. Jadi di waktu duha itu ada yang afdol 2 tuh, entah di syuruknya atau hina tarmadul fisol, ketika matahari udah agak panas ya, jam 10-an dah kira-kira. Ini pendapat pertama tuh, mengatakan bahwa demi waktu siang hari seluruhnya diwakili dengan waktu duha, menggunakan metode majaz mursal. Yang kedua metode hadzf, membuang mudhof. Jadi asalnya ya, penafsirannya wa rabbid duha, demi Tuhan yang menguasai, yang menciptakan waktu duha. Jadi ada yang dihadzf tuh mudhofnya ya, wa rabbid duha, demi Allah Tuhan yang menciptakan waktu duha. Nah kalau pakai metode yang kedua ini, berarti Allah bersumpah dengan dirinya, bukan dengan makhluk
Kalau yang pertama Allah bersumpah dengan makhluk demi waktu duha atau demi siang hari, berarti Allah menggunakan objek makhluk sebagai sumpah. Kalau pakai pendapat yang kedua ini, walaupun teksnya ya menggambarkan Allah bersumpah demi waktu duha, tapi maknanya justru kebalikan, demi Allah yang menciptakan waktu duha. Ini dua pendapat nih, bertafsir namanya. Dan berarti tafsir ini, kalau tadi demi waktu duha itu terjemah, ya. Nah ini tafsir barusan yang saya sampaikan. Jadi ada dua pendapat di sini. Entah majaz mursal atau metode hadzaf, terserah deh. Kita mau pakai yang mana terserah, ya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kok Allah bersumpah dengan makhluk? Kenapa sih nggak dengan dirinya, demi kebesaranku, ya kan? Misalnya gini, Allah bersumpah misalnya wa jalali wa ikrami, demi kebesaran dan kemuliaanku, ya. Tapi kenapa dengan apa? Dengan makhluk. Nah, kalau Allah bersumpah dengan menggunakan objek makhluk, paling tidak maknanya bahwa Allah ingin menunjukkan kehebatan dirinya. Contoh misalnya wasyamsi, demi apa artinya? Wasyamsi, demi matahari. Maksudnya apa? Allah ingin ngasih syarat sama kita. Nih matahari nih yang segitu gedenya nih, yang segitu hebatnya, yang sangat bermanfaat bagi alam, itu kalau saya nggak ciptain nggak ada. Berarti bukan matahari yang hebat, saya yang hebat, kata Allah begitu. Jadi dengan Allah bersumpah menggunakan makhluk itu, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah menunjukkan kehebatan Allahnya, bukan makhluknya. Ya, itu yang pertama tuh maknanya tuh. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Yang kedua, ya, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Ini untuk menunjukkan manfaat dari benda yang disumpahkan. Contoh tadi wasyamsi, demi matahari. Matahari manfaat nggak? Matahari manfaat nggak? Manfaat, berarti ada yang penting di matahari. Watini, demi buah tin. Wazaitun, demi buah zaitun. Ya, berarti di buah tin, di buah zaitun ada manfaat di situ, sehingga dijadikan objek sumpah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Allah ini bersumpah dengan makhluk, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh saja bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan makhluk. Untuk kita nih manusia, ketika kita berbicara kepada orang lain, kita nggak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Misalnya, ya, kita dalam konteks syariat, ya, dalam konteks syariat, demi hartaku. Dalam konteks syariat haram itu, tapi kalau bukan maknanya untuk sumpah nggak apa-apa, gitu ya. Wah, nggak berasa nih, udah jam berapa tuh, 5:30. Saya baru pengantar loh ini, baru muqaddimah, belum tafsir semua ini ya. Tapi itulah Quran itu kalau dibicarakan Bu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Saking nikmatnya bicara Quran itu ya. Jadi wadduha, demi waktu duha, ya, itu pendapat pertama. Yang kedua, demi Allah yang menciptakan waktu duha. Walaili idza saja, demi malam idza saja, apabila telah sunyi, nyep gitu. Kalau dulu mungkin malam itu cepat senyapnya, habis sholat isya nggak lama langsung lep tidur, sehingga orang-orang dulu bangunnya jam 3, setengah 3, jam 2, karena tidur jam 8. Isya setengah 8 nih, jam 8 tidur, ya kan? Di zaman sekarang malam itu Masya Allah jam 12 aja masih berisik, ya kan? Atau nggak berisik sih, main HP aja dah. Pas bangun azan subuh, itu masih mending bangun itu, ya. Atau bangun kadang-kadang setengah 6. Kalau orang-orang dulu itu habis isya tidur langsung, karena dulu nggak ada hiburannya. Lampu cempor masih kan, TV belum ada, matiin dah, tidur dah. Jadi bangunnya enak gitu, pagi-pagi banget tuh. Pagi buta sudah bangun, sudah qiyamul lail. Beda dengan sekarang. Ya walaupun sekarang masih banyak sih orang yang bangun malam, ya, tapi dibanding dulu hampir semuanya gitu ya. Walaili idza saja, baru nih ma wadda'aka
rabbuka wa ma qala. Baru isi sumpahnya, muqsam alaihnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkanmu sedikit pun, wa ma qala, dan tidak memarahimu dan tidak membencimu, abghadaka, ya, tidak membencimu. Wahai Muhammad, selama kamu masih hidup, ya, Tuhanmu tidak pernah sedikit pun meninggalkanmu, mencampakkanmu, enggak pernah. Ya. Nah, kemudian karena melihat asbabun nuzul dan sebagainya, ada seorang ulama yang sangat jenius, namanya At-Thahir, Muhammad bin At-Thahir. Ini orang Tunis, ya, ulama kontemporer. Dia menafsirkan beda sendiri nih, tapi maknanya bagus gitu ya, karena dia menghubungkan dengan asbabun nuzul dan teks. Apa maknanya? Wadduha, seakan-akan begini, seakan-akan Allah mengatakan gini, demi waktu duha, ketika matahari itu sudah mulai naik, disitulah timbul pencerahan. Yang tadinya orang-orang musyrik nggak kenal Allah jadi kenal Allah, biizharil Islam, dengan datangnya Islam, dan juga dengan turunnya ayat-ayat Quran, sehingga menjadi isyarat bahwa ayat Quran itu justru turunnya seringnya banyak di waktu duha. Ya, ini isyarat gitu ya. Sebab ada ulama kita yang mencatat nih, ayat-ayat yang turun di malam hari, ayat-ayat yang turun di siang hari, ayat-ayat yang turun ketika Nabi safar, ayat-ayat yang turun ketika Nabi setelah bangun tidur, ayat-ayat yang turun ketika Nabi ngajar, ada dicatat tuh nama ulama. Nah, di sini beliau hampir mengatakan gitu ya, wadduha itu isyarat bahwa waktu itulah banyak sekali ayat Quran yang turun dibanding di malam hari. Jadi seakan-akan begini maknanya, demi waktu duha, di mana Allah Subhanahu wa taala seringkali menurunkan ayat Quran. Walaili idza saja, dan demi malam hari ketika sedang sunyi, di saat itulah Muhammad melantunkan ayat Quran lewat salat malamnya, sehingga dinikmati oleh orang-orang yang ada di dekatnya, di dekat Masjidil Haram. Ya. Baru tuh, kalau memang waktu duha terus ada dan Muhammad masih hidup dan Muhammad masih melantunkan ayat Qur'annya, maka ayat ketiga, Tuhanmu Allah tidak mungkin, tidak pernah sekalipun membencimu dan juga meninggalkanmu. Ini tafsirnya. Ya, ini baru 3 ayat ya. Nanti ayat berikutnya ya kapan-kapan dah. Ya harusnya 4 jam nih Pak kalau mau habis semua gitu ya. Baik, sesuai dengan arahan dari Ustaz Zulkarnain, saya sampai 5:30 pembahasannya. Kalau setelah itu ada yang mau diskusi, dipersilakan. Kalau enggak ada, tutup gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Untuk ibu-ibu ada? Kagak ada katanya Kiai. Tutup doa langsung aja katanya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya bisa bersilaturahmi pada pagi ini dengan para ulama, dengan para kiai dan para jamaah sekalian. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita ini, ya, cucu-cucu kita ini nanti ke depannya ya ada yang dijadikan ahlul Quran. Ya, ahli tafsir, ahli hadis dan juga ahli fikih. Ya, semoga nanti ada ulama-ulama berikutnya yang betul-betul mumpuni, ya. Jangan sampai nanti ada ulama yang justru ya menyesatkan umat. Jangan sampai, itu ulama su namanya. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita generasi berikutnya ada ulama-ulama yang alim dengan ilmunya, beramal dengan ilmunya, dan semua kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengakses ilmu, ya, dalam menjalankan syariatnya, dan dimudahkan urusannya dalam segala hal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك ومغفرتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا وأهلنا من أحسن أهل الخير، واختم لنا بالخير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.